mencoba menjelaskan proses aerial mapping using drone atau pemetaan udara dengan menggunakan alat drone ya, UAV atau UAS. Saya juga founder di IMC, kebetulan aktif di Skygrapher, APDI, dan Nusa Drone. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada beberapa proses yang kita akan butuhkan. Salah satunya adalah kita menggunakan aplikasi Agisoft Metasheet. Banyak yang dipakai, kalau Anda bisa cari. Ada berapa proses alurnya, proses utama. Ada banyak lagi yang lain, yaitu pertama align, kemudian kedua dense cloud, mesh, texture, tile model, dam, dan auto mosaic. Ini adalah build ya, kita membangun database dari data atau foto yang kita akuisisi sebelumnya dengan menggunakan drone. Lanjut. Nah, jadi setelah align tadi, kita akan masuk ke proses dense cloud. Jadi tadi line kan setiap foto diatur sesuai dengan posisi masing-masing yang diatur dengan data yang ada di archive data tadi. Nah, ini adalah dense cloud. Jadi kalau bisa kita perhatikan, ini sepertinya sudah melihat sebuah foto, tapi sebenarnya bukan foto, tapi ini adalah imagery. Jadi bentukan yang dihasilkan oleh banyak foto, banyak poin di situ ya. Nah, kita juga bisa lihat yang di atas itu. Di atas ini adalah posisi dari drone ya. Jadi selalu posisi drone tidak selalu tepat pada posisi, tapi nanti akan diproses ulang. Maka tadi sudah di-align ulang dengan proses di software, kemudian diatur kembali. Setelah itu kita melakukan dense cloud. Nah, kalau bisa lihat di sini, jadi pada saat type point tadi proses di align, ini 45.000 poinnya. Kemudian pada saat dense cloud, nah ini jadi berubah menjadi 2.900.000 sampai 3 juta ya. Jadi banyak sekali. Nah, inilah yang kemudian membentuk sebuah imagery. Sesuatu yang kita lihat sudah mulai ada rasa ruang, ada 3 dimensi dan sebagainya. Oke. Kita teruskan. Jadi setelah dense cloud ini kita lanjut proses namanya adalah mesh. Titik-titik yang ada di dense cloud tadi kemudian digabungkan menjadi satu, karena kalau satu titik, kalau dua menjadi garis, kalau tiga akan menjadi poligon atau bidang ya. Nah, bidang ini yang kemudian sudah memperlihatkan informasi mengenai sebuah surface permukaan, ada naik turun atau bergelombang, atau karena ada beda ketinggian ya. Ingat, data ini adalah data 3 dimensi. Jadi kalau bisa lihat nih, 3 dimensinya sudah mulai kelihatan, tapi ini masih berupa mesh ya. Jadi dari cloud tadi, dari point, kemudian yang ada point cloud, kemudian di cross lagi, dihubungkan menjadi sebuah surfaces. Jadi sudah permukaan sudah kelihatan. Lihat sudah ada ketinggian dan lain-lain. Masih kasar karena hanya berbasis data yang ada tadi. Oke, lanjut lagi. Setelah mesh, kemudian kita data yang ada dalam foto ini kemudian dimunculkan, dilekatkan ulang ke posisi poligon masing-masing tadi. Jadi sudah ada warna, sudah ada tekstur, ya, sudah ada gesturnya, sudah mulai kelihatan 3 dimensinya lebih jelas dan tampilan lebih batas-batasnya lebih jelas. Dan ini adalah sudah image. Kalau tadi masih vektor, point atau titik, atau kemudian ke mesh, ini sudah mulai menggunakan image, data image raster yang ada dari foto tadi. Kita ambil dengan drone ya. Nah, cuman memang di pinggir-pinggirnya masih belum lengkap karena kadang-kadang kita tidak bisa melengkapinya karena kita hanya terbang satu misi dari atas, auto tegak lurus. Jadi sisi-sisi bangunan tidak dapat terlihat dengan jelas, jadi data tidak bisa diproses. Nah, ini. Jadi data yang samping-samping bangunan ini karena kita tidak mengambilnya dengan detail, jadi tidak bisa ditampilkan dengan jelas. Tapi sudah mulai terlihat lah bentukannya ya. Dia harus tambah misi lagi untuk mendapatkan data, misalnya dari 4 sisi bangunan, atau misalnya ke tower ada beberapa misi circle untuk mendapatkan seluruh data detail dari bentuk massa atau objek tersebut. Nah, jadi yang kelima kemudian adalah tile model. Jadi tile model ini butuh
dibutuhkan kita untuk nanti misalnya kawan-kawan butuh untuk mengekspor data atau memprint out data dalam format besar, karena bentuknya tiled ya, jadi mempertahankan akurasi, detail juga data yang ada dalam. Tapi kalau tampilannya sudah jauh lebih baik, jauh lebih tegas, lebih clear. Oke, nah yang ke-6 sebelumnya ada DEM, tapi saya tidak sampai di sini. Nah, kita hanya maju ke AutoMosaic langsung. AutoMosaic ini data tadi yang semua sudah diolah, sudah diproses oleh aplikasi, kemudian diproyeksikan secara orto di tegak lurus sehingga menghasilkan sebuah proyeksi 2 dimensi ya, peta itu kan 2 dimensi. Nah, ini sudah clear sekali kelihatan bentukan baik itu tadi vektor maupun kemudian tambahkan rasternya, jadi sudah sangat jelas sekali detail, dan ini sudah akurasinya cukup baik, detailnya bagus. Kita bisa lihat misalnya di sini, kita mau lihat detailnya berapa ini, detailnya ada 4,09 cm per pixel ya. Tapi kalau akurasi kita nggak bicara karena memang ini tidak di-cut oleh tingkat yang bagus ya, yang presisi ya. Jadi hanya mengandalkan GPS handheld atau GPS drone ini kan kira-kira 2-10 meter akurasinya. Demikian, jadi prosesnya, building prosesnya ini sudah selesai sampai ke AutoMosaic. Nah, kita kemudian bisa melakukan ekspor ini atau print out apa yang sudah kita buat ini ke file, misalnya mau pakai TIFF atau mau buat JPEG, atau kalau kawan-kawan butuh yang 3D-nya ada juga, DEM, KMZ, dan sebagainya, silakan dipilih. Jadi di sini bisa dilihat pada saat kita tadi kan proses ya, sekarang adalah build. Ya, ini ada proses, kemudian sekarang ekspor. Nah, tadi proses build, sekarang ekspor ini bisa dibuat. Kita katakanlah mau bikin peta jadi AutoMosaic ya, AutoMosaic itu raster kan. Pilih nanti di sini datanya mau TIFF, GeoTIFF, atau ada beberapa misalnya JPEG atau yang lain berupa raster. Silakan bagaimana atau apa yang dibutuhkan. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tidak sulit karena memang kita kepingin pemetaan ini bukan sulit untuk memprosesnya atau sulit mengakurasi data, tapi bagaimana sebuah peta hasil dari pemetaan udara ini bisa kemudian mempengaruhi atau membuat para pembuat kebijakan, pengambil kebijakan ini mendapat data yang lebih baik, lebih lengkap, sehingga lebih tepat guna. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kebutuhan lain atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan hubungi saya. Ada IG, ada WA, ada email, dan juga ada channel YouTube saya. Yuk, kita sama-sama support ya. Terima kasih, salam terbang terus.